بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau hal-hal yang menyebabkan seorang muslim itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembatal keislaman yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi', yang ketujuh, as-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'ataf. Di antara bentuknya adalah as-sarfu wal 'ataf. As-sarfu yaitu sihir untuk memisahkan antara suami istri. Sedangkan al-'ataf sebaliknya, membuat dua orang saling mencintai, ya, atau istilahnya pelet. Faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, melakukan sihir itu, au radiya bihi kafar, atau ridho dengannya, maka dia kafir. Siapa yang melakukan sihir atau tidak melakukan tapi ridho, setuju, sepakat, senang dengan sihir, maka dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seseorang sihir itu sampai mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, hanyalah cobaan bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Yakni janganlah kamu mempelajari sihir. Surat Al-Baqarah ayat ke-102. Baik. Bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita tentang hukum sihir. Bahwasannya sihir termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sihir bisa batal keimanannya, batal Islamnya, tidak sah lagi syahadat yang dulu pernah dia ucapkan. Dia menjadi murtad dari agama Islam. Ini menunjukkan bahwasannya penyebab seorang murtad itu banyak. Bukan sekedar seorang menyatakan dirinya saya pindah agama, tidak. Banyak sekali perbuatan-perbuatan, walaupun dia tidak mengklaim dia sudah pindah agama, yang bisa menyebabkan dia dianggap telah pindah agama dari Islam atau murtad. Di antaranya adalah sihir. Seorang yang melakukan sihir atau ridho dengan sihir ini, setuju, sepakat dengan perbuatan sihir, baik dia yang meminta untuk melakukan suatu sihir atau orang lain yang meminta namun dia setuju, maka mereka semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalil atas kekafiran perbuatan sihir ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan pada seorang pun sampai mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, kami hanya cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir. Ayat ini tentang dua malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menguji manusia, menguji dengan sihir. Maka siapa yang mempelajari sihir dari mereka, mereka katakan, kami ini cuma fitnah, cuma ujian, jangan belajar sihir. Fala takfur, jangan kamu kafir. Maknanya adalah jangan mempelajari sihir. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya mempelajari sihir, mengajarkannya dan mengamalkannya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya perbuatan sihir adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Masih pada ayat yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh mereka telah mengetahui apa yang mereka lakukan itu, yaitu mengganti kitab Allah dengan sihir. Tidaklah seorang yang melakukannya memiliki bagian di akhirat. Memiliki bagian di akhirat. Jadi orang yang melakukan sihir tidak memiliki bagian di akhirat. Menunjukkan bahwasannya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kata Syekh Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, nafyun nasibi fil akhirah bil kulliyah la yakunu illa lil kafir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, ayat ini menafikan bagian seseorang di akhirat secara keseluruhan, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, masih pada ayat yang sama, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tetapi yang kafir adalah para syaitan yang mengajarkan sihir pada manusia. Maka ayat ini jelas, disebabkan mengajarkan sihir pada manusia, syaitan itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Dan tidaklah beruntung seorang penyihir itu ketika dia datang dengan sihirnya. Surat Taha ayat ke-69. Kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, urifa biistiqra'il Qur'an anna al-ghaliba fihi anna lafdhata la yufli yuradu biha al-kafir. Kata beliau rahimahullah, tentang ayat ini diketahui dari penelitian seluruh ayat Al-Qur'anul Karim bahwa kebanyakan menggunakan kata la yuflih, tidak beruntung, tidak dimaksudkan, atau itu dimaksudkan untuk orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Penyihir itu tidak akan beruntung dia ketika dia mendatangkan sihirnya. Menunjukkan bahwasannya dia telah kafir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la yuflih, dia tidak akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Artinya dia kekal di dalam neraka karena melakukan perbuatan sihir. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan sihir itu ada dua bentuk. Seperti yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili. Bentuk yang pertama, sihir yang sesuai dengan hakikat, artinya benar-benar terjadi. Sihir yang
benar-benar terjadi seperti itu. Ya, seperti perbuatan tukang sihir yang membacakan mantra-mantranya dan meniup pada buhul-buhul. Dengan sihir mereka tersebut, mereka bisa membahayakan manusia. Ya. Demikian pula mereka bisa memisahkan antara suami istri, atau menjadikan dua orang saling mencintai, dan berbagai macam kemudaratan-kemudaratan lainnya yang disebabkan oleh sihir mereka. Dan tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sihir hakiki, sihir yang benar-benar sesuai hakikatnya. Bentuk yang kedua, sihir takhyili, sihir yang sifatnya hanya pengkhayalan, tidak terjadi sesuai dengan hakikatnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mencontohkan di antara bentuk sihir ini seperti orang yang, atau penyihir yang, atau penyulap yang bisa merubah daun menjadi uang, atau batu menjadi hewan. Ini sebenarnya tidak benar-benar terjadi, cuma dikhayalkan kepada manusia seakan-akan itu terjadi. Ada kumpulan daun-daun, dia bisa rubah menjadi uang. Lalu dengan atraksi tersebut dia mendapat uang. Andaikan benar-benar itu terjadi, dia tidak perlu buat atraksi-atraksi untuk mendapatkan uang. Jadi itu cuma khayalan saja, tipuan. Demikian pula ada yang sampai bisa memenggal kepala manusia, dia pisahkan lalu dia sambung kembali. Ini khayalan saja, tidak benar-benar terjadi, tipuan. Ada juga yang bisa menarik mobil dengan rambutnya atau dengan gigi-giginya. Demikian pula ada yang bisa masuk ke dalam api, atau mobil berjalan di atasnya, atau dia makan api, tidak mempan senjata tajam. Ini semua hanyalah khayalan, pengkhayalan yang dilakukan tukang sihir kepada manusia. Atau seakan-akan dia bisa makan pisau misalkan, atau silet, atau makan pecahan beling. Ini semua adalah tipuan, tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam, mereka khayalkan kepadanya dengan sihir mereka, seakan-akan tali temali yang mereka lemparkan itu berjalan, seakan-akan itu menjadi ular, padahal tidak. Ini dalam surat Thaha ayat ke-66. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata manusia dan menakut-nakuti manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-116. Ini sihir mata. Yang terjadi tidak sebenarnya, cuman mata manusia yang disihir. Dan dua bentuk sihir ini benar-benar ada. Dua bentuk sihir ini benar-benar ada. Sihir yang sesuai dengan hakikat, yang benar-benar terjadi, dan sihir yang hanya merupakan pengkhayalan, untuk menipu manusia. Baik. Dan secara umum, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, hukum sihir adalah kafir. Hukum sihir adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah semua bentuk sihir itu kafir? Karena sihir ada bentuk-bentuknya. Apakah semua bentuk sihir itu kafir? Ulama berbeda pendapat.
pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, semuanya kafir. Semua bentuk sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkannya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas yang telah kita sebutkan tadi. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu perlu dirinci. Kata beliau, kalau sihirnya dengan menggunakan bantuan syaitan, meminta kepada syaitan, atau melakukan amalan-amalan kekufuran yang disukai oleh syaitan, maka hal itu merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit dihindari oleh seorang penyihir. Dan ini cara yang paling mudah di dalam menyihir, dengan bantuan syaitan. Dan pada umumnya penyihir itu seperti ini bentuknya, dengan pertolongan syaitan. Dan untuk bisa mendapatkan pertolongan syaitan, dia harus berdoa kepada syaitan, dia harus mendekatkan diri kepada syaitan, dia harus melaksanakan amalan-amalan kekufuran yang disukai oleh syaitan. Oleh karena itu, semakin kafir seorang penyihir, semakin sakti dia, semakin kuat sihirnya. Maka kalau sihir yang seperti ini kafir, tidak diragukan lagi. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi kalau sihirnya hanya menggunakan semacam obat-obatan atau ramuan-ramuan, tidak ada sedikit pun perbuatan kekafiran di situ, maka tidaklah sampai pada kekafiran, namun termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, karena hal itu bisa membahayakan manusia. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi perlu dirinci sihirnya. Perlu dirinci sihirnya. Kalau sihir yang merupakan kekafiran kepada Allah, yaitu dia dapatkan dari bantuan syaitan, maka ulama seluruhnya sepakat itu adalah sihir. Itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sihir dengan obat-obatan, dengan ramuan-ramuan, disitulah letak silang pendapat antara ulama. Dan yang benar, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa hal itu tidak sampai kekafiran. Baik. Kemudian ulama juga berbeda pendapat tentang hukum bagi penyihir. Apakah dia dibunuh ataukah tidak sampai dibunuh? Pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dan yang lainnya itu adalah dibunuh. Itu dibunuh penyihir. Baik sihir dengan bantuan syaitan maupun sihir dengan ramuan-ramuan atau obat-obatan yang dengan itu dia membahayakan manusia. Pendapat sebagian ulama itu dibunuh. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kembali kepada pendapat beliau yang sebelumnya, yaitu kalau sihirnya sampai pada kekafiran, maka dibunuh. Tetapi kalau tidak sampai pada kekafiran, maka tidak dibunuh. Dan yang benar, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ini yang lebih tepat. Jadi walaupun sihirnya tidak sampai pada kekafiran dengan ramuan-ramuan dan obat-obatan, tapi dia membahayakan manusia, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Berdasarkan hadis dan juga pengamalan di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun hadis di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam tarikh beliau dari Abu Utsman Al-Hindi. Beliau berkata, "Kana 'indal Walid rajulun yal'abu fa dhahaba insanan wa abana ra'sahu." Dahulu
ada seorang penyihir, dia beratraksi di depan Al-Walid. Al-Walid ini pemimpin ketika itu. Ya. Untuk menghibur pemimpin, dia melakukan atraksi. Bagaimana atraksinya? Dia sembelih seorang manusia. Lalu dia pisahkan kepalanya. Fa'ajibna, sampai kata Abu Uthman Al-Hindi, kami terheran-heran dengan perbuatan tersebut. Fa'aada ra'sahu, lalu dia kembalikan lagi kepalanya. Ini sihir takhyili, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi. Faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu. Lalu seketika itu datang sahabat yang mulia Jundub al-Azdi radhiyallahu taala anhu, langsung membunuh tukang sihir tersebut. Ya. Dan dia tidak bisa mengembalikan ruhnya kembali. Ya. Ditebas lehernya dan dia tidak bisa mengembalikan kepalanya kembali seperti yang dia lakukan pada orang ini. Ini amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jundubin marfu'an. Demikian pula dari Jundub secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Khattab menulis surat, suatu ketetapan, bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki dan wanita. Qal faqatalna thalatha sawahir. Faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajalah bin Abadah, maka ketika itu kami membunuh 3 tukang sihir. Demikian pula telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Bahwa Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk dibunuh budak wanitanya yang menyihirnya, lalu dibunuh. Iya. Lalu kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, min thalathati ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini telah sahih riwayat-riwayat tentang dibunuhnya para tukang sihir dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Hafsah, dan dari Jundub al-Azdi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, selain itu ada riwayat dari Aisyah, demikian pula dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, demikian pula dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhum ajma'in. Iya. Maka hukuman tukang sihir itu dibunuh, menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 perkara yang membinasakan adalah syirik kepada Allah, kemudian sihir, dan seterusnya. Maka disebutkan di situ sihir termasuk 7 perkara yang bisa membinasakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan besarnya dosa sihir dan tukang sihir. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya tidak semua ilmu itu boleh dipelajari. Termasuk ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang menyesatkan lainnya, itu tidak boleh dipelajari. Ya. Bahkan mempelajari ilmu sihir, mengajarkannya dan mengamalkannya adalah termasuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka berhati-hatilah dari perbuatan sihir ini.
dan para penyihir. Dan juga berhati-hati, sihir di zaman ini sudah dikemas sedemikian rupa, seakan-akan itu bukan lagi sihir yang dilarang oleh ajaran Islam, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang mereka namakan dengan nama-nama dengan istilah magic, ya, hipnotis, sulap, ya, atau ya seperti pelet, ya, atau apa lagi, kiriman, ya, dan berbagai macam nama-nama yang menipu manusia. Ini sama saja, ya, bentuknya sama. Demikian pula para dukun, para tukang sihir tampil dengan nama-nama yang keren, ya, dengan nama The Master, ya, magician, ya. Demikian pula orang pintar, ya, padahal dia tidak pintar sebenarnya. Dia orang yang paling bodoh. Demikian pula paranormal, tidak normal, ya, dan berbagai macam nama-nama lainnya yang menipu manusia. Hakikatnya mereka ini adalah penyihir, ya, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan untuk dihukum mati. Iya. Ini termasuk dosa besar, bahkan termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hukumannya seberat itu. Tetapi yang melakukan itu adalah pemerintah kaum muslimin, ya. Yang melakukan hukuman mati itu adalah pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, "Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar." Barang siapa yang melakukan sihir ini atau ridho dengannya, itu kafir. Dalil bahwasannya meridhoi kekafiran adalah juga kekafiran itu banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum." Dalam surat An-Nisa ayat ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mengingkari dan memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sampai mereka masuk pada pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap melakukannya, tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum. Kalau begitu kalian sama seperti mereka, karena kalian ridho dengan perbuatan mereka." Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya siapa yang meridhoi kekafiran, maka dia kafir seperti orang yang melakukannya. Ini bukan sebatas pada masalah sihir. Kekafiran-kekafiran yang sebelumnya yang telah kita sebutkan, dan semua bentuk kekafiran, siapa yang ridho, sepakat, setuju, senang, tidak ada masalah dengan perbuatan kesyirikan, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang melakukan perbuatan kesyirikan atau kekafiran tersebut. Iya. Jadi sihir adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya atau tidak melakukannya tapi ridho, setuju dengan perbuatan sihir, maka dia juga kafir seperti orang yang melakukannya. Ya. Kesimpulannya, pembatal keislaman yang dijelaskan pada poin yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita dan menegaskan bahwasannya perbuatan sihir yang dilakukan oleh para penyihir untuk membahayakan seseorang dengan meminta pertolongan kepada syaitan dan melakukan pendekatan diri kepada syaitan dengan berbagai macam bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu termasuk
kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar menjauhi perbuatan sihir dan tidak meridhoinya. Iya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Babda Sufyan hafizahullah. Mudah-mudahan menjadi tambahan faedah yang sangat banyak bagi kita insyaallah. Dan juga ini tadi menjadi warning buat para pendengar radio dakwah salafiyah. Barangkali ada yang senang nonton TV, kita harus berhati-hati. Khawatir kita ridho, senang menonton acara-acara sihir dan nanti termasuk ke dalam orang yang melakukan sihir, dihukumi sama dengan orang yang melakukan sihir. Maka berhati-hati. Insyaallah mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang demikian itu. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, ada puluhan, mungkin sekitar 50 pertanyaan yang masuk. Jadi diharapkan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang sekiranya pertanyaannya tidak bisa tersampaikan, dijelaskan pada kesempatan ini, diharapkan keesokan harinya terus mendengarkan dan menyimak pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Karena di samping tadi biar kita jelas apa yang ditanyakan bisa terjawab, juga pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Seperti tadi yang telah dijelaskan, kita jadi tahu banyak tentang permasalahan sihir. Sekali lagi bagi yang bertanya silahkan kirimkan saja ke nomor 085353020304 085353020304 dan tidak melakukan telepon ke nomor ini karena kita hanya bisa menerima SMS saja. Dan juga selain itu kita tidak menggunakan pesawat telepon untuk acara tanya jawab. Kita menggunakan modem. Jadi seolah-olah kan kalau di telepon, teleponnya seperti tidak aktif. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz Babda Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah benar seperti di TV ada ustadz-ustadz yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit zahir maupun batin? Apakah itu sihir? Seperti apa bentuknya? Anda tidak tahu. Coba dicontohkan apa yang terjadi di televisi itu. Bagaimana bentuknya? Tetapi cuman mau mengomentari masalah soalnya, ini pertanyaannya. Hindari perkataan-perkataan yang di situ manusia bisa menyembuhkan, ya. Sebab manusia itu hanyalah sebab, hanyalah berusaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Baik. Apakah itu sihir? Lihat seperti apa bentuk mereka melakukan pengobatan tersebut. Hanya saja barangkali bisa dijadikan sebagai patokan. Yang namanya pengobatan yang benar itu ditetapkan dengan dua cara, atau diketahui dengan dua cara. Apakah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, atau dengan percobaan ilmiah. Dengan percobaan ilmiah, yang pertama ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi syifa, di dalamnya ada syifa, ada kesembuhan.
maka kita ketahui seluruh ayat Al-Quran bisa digunakan untuk mengobati seseorang, yaitu dengan meruqyah. Demikian pula dalam hadits Bukhari tentang kisah para sahabat yang mendatangi suatu kampung, lalu pemimpin kampung tersebut disengat oleh kalajengking, lalu dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh seketika. Nah, ini tidak perlu kita buat suatu percobaan ilmiah untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan percobaan ilmiah. Ini percobaan ilmiah yang masuk akal. Seperti yang dilakukan para dokter, membuat penelitian ilmiah bahwa obat-obat tertentu terbukti secara ilmiah dia mengandung zat ini, zat itu, sehingga bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu, atau bisa menjadi sebab kesembuhan penyakit ini dan itu. Ini jelas. Adapun yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti memindahkan penyakit manusia ke ayam, memindahkan penyakit manusia ke telur, ini sihir. Ini termasuk sihir. Iya. Tidak ada yang seperti ini di dalam Islam dan juga dalam hal yang masuk akal, dalam sesuatu yang bisa diterima oleh akal manusia. Iya. Dan syaitan itu bisa membuat hal-hal yang di luar batas kewajaran manusia, di luar batas kemampuan manusia. Itu perbuatan syaitan. Baik. Ini sebagai kaidah. Kalau dia tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, maka itu sihir. Baik. Kalau masuk masjid untuk sholat Jumat, setelah sholat tahiyatul masjid, sudah biasa bersalaman atau jabat tangan ke jamaah yang lain, yang dekat dengan kita. Apakah itu sunnah atau bid'ah? Kalau bid'ah, apakah boleh saya menerima jabat tangan dari jamaah lain? Berjabat tangan itu disunnahkan ketika awal bertemu atau mau berpisah. Ini yang disunnahkan. Jadi kalau kita sudah sholat tahiyatul masjid, belum sempat jabat tangan dengan jamaah yang ada di samping kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita berjabat tangan dengannya. Karena kita baru ketemu, atau sudah ketemu tadi, cuman belum sempat jabat tangan. Bukan karena habis sholat kita jabat tangannya. Ini bukan karena amalan sholat itu. Kalau itu yang dijadikan sebagai patokan, ini karena kita habis sholat harus berjabat tangan, maka itu bid'ah. Itu termasuk kebid'ahan. Ini tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Iya. Adapun menerima jabatan tangan dari jamaah lain, tidak ada masalah sepanjang kita tidak meniatkan hal itu bagian dari amalan sholat. Iya. Walaupun dia meniatkan demikian, kita terima saja. Dan kita tidak meniatkan seperti yang dia niatkan. Baik. Apa hukumnya seorang muslim bekerja dan tinggal di negara kafir? Ini hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, "Ana bari'un minal muslimin alladhi ya'ish baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Di tengah-tengah orang musyrik. Baik. Namun di sini ada perincian. Insyaallah taala kita bahas pada besok hari pada pembatal keislaman yang ke-8. Ya, tentang rincian bolehnya tinggal di negeri kafir. Ada syarat-syaratnya. Baik. Mohon disampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong dibacakan. Akan disimak di sini. Ada barangkali beda. Ditunggu jawabannya Ustaz. Terima kasih. Bentuk salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu banyak bentuknya yang diajarkan dalam hadis-hadis. Namun yang paling bagus, ya, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Baik.
Anda mau tanya apakah cacing itu betul haram? Mohon penjelasannya. Yang ulama berbeda pendapat, namun yang benar tidak haram insyaallah taala, dia halal sebab tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mohon diterangkan pada zuhur dan asar waktu imam membaca surat Al-Fatihah dan sesudah surat Al-Fatihah tidak secara jahar, tidak secara terang. Hadisnya bagaimana? Hadisnya dalam riwayat Bukhari dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah, beliau berkata, Sa'alna Khabbaban, kami bertanya kepada Khabbab bin al-Arat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr? Mereka bertanya kepada Khabbab yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada salat zuhur dan asar? Qala na'am. Ia berkata iya. Qala, lalu qulna bi'ai syai'in kuntum ta'rifun? Lalu kata para tabi'in ini, bagaimana kalian tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diam? Lalu kata Khabbab, bittirabi lihiyatihi, dengan gerakan jenggot beliau. Jenggot beliau bergerak menunjukkan mulut beliau bergerak, artinya sedang membaca, cuma tidak dikeraskan. Ini dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Mau disebutkan jenis hewan-hewan yang haram dibunuh dan yang wajib dibunuh. Hewan yang haram dibunuh diantaranya yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan-hewan jelek yang dibunuh, boleh dibunuh di tanah suci, di luar tanah suci maupun di dalam tanah suci. Yang pertama, al-hayyah, ular. Wal gurab, yang kedua gagak. Wal gurabul abqa. Wal fa'rah, yang ketiga tikus. Wal kalbul akur, yang keempat anjing buas. Wal hudayya, yang kelima raja wali. Iya. Dan dalam riwayat yang lain, al aqrab, yakni kalajengking. Ini hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak, dan yang sejenisnya seperti tokek, yang sebangsanya. Seperti dalam hadis Bukhari dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha, beliau mengabarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak. Iya. Menunjukkan bahwasannya ini termasuk hewan yang harus dibunuh dan boleh dibunuh. Iya. Baik. Adapun hewan-hewan yang haram dibunuh diantaranya katak. Demikian pula kelelawar. Seperti yang sudah kita sebutkan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulud dafadi'ah." Janganlah kalian membunuh katak. Demikian pula sabda beliau, "Wa la taqtulul khufash." Dan jangan kalian membunuh kelelawar. Iya. Ini di antara hewan-hewan yang haram untuk dibunuh, karena telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut, membunuh burung surat dan burung hudhud. Ya. Ini di antara hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Baik. Saya mau menanyakan, lebih syar'i di bank muamalat atau bank mandiri? Kalau kita membuka rekening untuk transfer dan pengambilan, demikian juga kalau untuk penyimpanan uang sementara. Baik. Ya, sebagaimana telah pernah kita jelaskan,
bank-bank yang ada sekarang itu tidak bisa lepas dari riba atau belum lepas dari riba. Baik yang mengaku bank syar'i ataupun bank ribawi, ya, dengan istilah yang menipu, yaitu istilahnya konvensional, padahal ribawi. Ya. Ini tidak bisa lepas. Jadi tidak bisa kita katakan ini lebih syar'i dan itu lebih syar'i, ya. Karena sama-sama masih memiliki transaksi-transaksi ribawi. Jadi kalau terpaksa harus berhubungan dengan bank, maka yang penting jangan ambil bunganya, itu saja. Yang penting jangan ambil bunganya. Dan kalau sama-sama tidak sesuai syar'i, pilih saja yang paling aman. Kira-kira yang lebih amanah, lebih bonafid, lebih bisa menjamin uang kita tetap utuh di situ. Baik. Jadi yang penting bagi kita jangan mengambil bunganya. Kalau terpaksa harus berhubungan dengan bank, jangan mengambil bunganya. Iya. Bagaimana jika sholat maghrib pada rakaat kedua sudah salam karena lupa? Ditambah satu rakaat lagi, berdiri lagi, lalu tambah satu rakaat, lalu tahiyat akhir, salam kemudian sujud sahwi. Ini kalau selang waktunya tidak lama. Kalau sudah selang waktu lama, ya, sudah sampai jalan-jalan dulu baru ingat, maka sholatnya diulang lagi. Sholatnya diulang lagi dari pertama. Kalau cuma selang waktu sebentar, masih duduk, masih berzikir, lalu teringat ternyata baru 2 rakaat, tambah satu saja. Kemudian setelah salam sujud sahwi. Lalu salam lagi, salam sujud sahwi. Baik. Jika lupa membaca doa iftitah atau salah bacaan dalam surat-surat, salatnya sah. Ya. Kalau doa istiftah termasuk sunnah. Demikian pula membaca surat termasuk sunnah. Kalau seorang lupa maka salatnya sah. Baik. Ustaz, apa doanya supaya tidak terkena hipnotis? Di kampung saya banyak yang kena hipnotis dari Ibu Wasiyah Cimaragas. Seluruh ayat Al-Quranul Karim, insyaallah ta'ala, adalah doa untuk menghadapi sihir. Namun, ada ayat-ayat yang lebih khusus lagi, yaitu seperti ayat kursi. Dibaca. Dibaca setiap kali habis sholat. Maka dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia dalam jaminan Allah sampai sore hari. Siapa yang membacanya sore hari, dia dalam jaminan Allah sampai pagi hari. Demikian pula membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan 2 surat ini memang khusus diturunkan untuk menghadapi tukang sihir. Ketika Rasulullah SAW disihir, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surat ini. Dan beliau diruqyah oleh malaikat dengan 2 surat ini. Baik. Demikian pula membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan fa qara'a a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik." Seperti dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi suatu tempat lalu dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan ciptaannya, dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Maka siapa membaca doa tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini diantara
doa-doa yang dibaca untuk menghadapi sihir. Ya, termasuk hipnotis dan sebagainya. Baik. Ustaz, di kampung saya tiap tahun kalau bulan Rajab mengadakan kumpul di masjid maupun di musalla untuk bertahlil. Katanya memperingati Isra Mi'raj. Apa manfaat dan faedah? Ustaz, saya seorang ibu di Sidoarjo, tolong dijelaskan. Baik. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, yang ada dosa. Sebab mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah melarangnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, yakni yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Maka apabila seorang mengamalkan hal-hal seperti ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa melainkan dosa karena telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau mau beribadah harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan buat-buat cara yang baru yang tidak beliau contohkan. Apa hukum iqamat menggunakan speaker? Boleh atau tidak? Boleh saja insyaallah taala, karena itu hanya sarana. Bukan ibadah itu sendiri, hanya sarana. Kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau jamaah sudah hadir semuanya di masjid, tidak perlu lagi pakai speaker. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kalau memang dibutuhkan, mereka tidak dengar, maka tidak mengapa insyaallah taala, dan itu bukan termasuk bid'ah, sebab itu hanya sarana. Baik. Ustaz mau nanya, bolehkah laki-laki sholat memakai kalung atau gelang? Memakai kalung atau gelang adalah perhiasan wanita. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Namun andaikan dia menggunakannya, maka sholatnya sah. Karena hal itu bukan termasuk pembatal sholat. Tetapi dia berdosa karena menyerupai pakaian wanita atau perhiasan wanita. Baik. Ustaz, mengapa dalam menulis salam harus lengkap, tidak boleh disingkat seperti ASLMKM, WAR-WB, atau disingkat SWT dan SAW? Karena salam, zikir, dan salawat adalah doa. Kalau disingkat, maknanya menjadi lain. Ya, seperti SAW menjadi gergaji. Bukan lagi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Afwan, tolong disampaikan lagi alasan-alasan ilmiah mengapa kaum muslimin yang membenarkan atau sekedar ragu atau tidak mengkafirkan ajaran-ajaran kaum musyrikin adalah termasuk kafir. Itu ada 3 alasan ilmiah, ya, minimalnya ada 3 alasan. Yang pertama, karena orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak menyatakan kesalahan mereka, itu mengingkari kalimat la ilaha illallah. Ya, sebab makna kalimat la ilaha itu artinya menyalahkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendustakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab Al-Qur'an telah menyatakan kekafiran orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mengkafirkan atau tidak meyakini kekafirannya berarti mendustakan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula yang ketiga, hal itu termasuk bentuk wala kepada mereka, sebagaimana insyaallah taala akan kita jelaskan pada esok hari pada pembatal keislaman yang ke-8. Tolong jelaskan dalil tentang ulang tahun. Dalil maksudnya apa? Dalil dibolehkan atau dalil diharamkan? Adanya dalil diharamkan, walaupun bukan dalil secara khusus, tapi dalil umum. Dalil secara umum. Ya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan ulang tahun ini adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang tercatat dalam sejarah, yang pertama mengadakan ulang tahun adalah orang-orang Nasrani, yaitu ulang tahun atau Maulid Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan Natal.
Lalu mulai berkembang di kalangan orang Nasrani, mengadakan maulid raja-raja mereka. Lalu pada akhirnya masing-masing orang merayakan ulang tahunnya. Lalu diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini tasyabbuh, bentuk menyerupai orang-orang kafir. Bagaimana dengan kawin siri? Kawin siri itu, kalau yang dimaksudkan kawin siri tanpa diketahui oleh walinya, maka tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak ada nikah kecuali dengan persetujuan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ini kalau yang dimaksud dengan kawin siri tidak diketahui oleh walinya, yaitu bapaknya atau kakeknya atau wali-walinya yang lain, maka perkawinannya tidak sah. Tetapi kalau yang dimaksudkan walinya tahu, walinya yang menikahkan dengan persetujuan walinya, cuman tidak didaftarkan ke KUA atau pemerintah, ya, dengan sengaja, maka apabila ini menyelisih aturan pemerintah, maka berdosa. Ya. Berdosa, namun pernikahannya sah. Baik. Jika seorang ibu yang harus menafkahi sendiri 5 anaknya, tapi anak-anaknya pada belajar dengan mondok di pesantren yang tanpa biaya, diberi bantuan per bulan oleh adiknya yang kerja di bursa saham dan bank, diperbolehkan atau tidak? Sementara ibu ini kondisinya belum memungkinkan untuk dapat membuka usaha sendiri, supaya bisa memperoleh uang dari hasil kerjanya sendiri. Tidak mengapa insyaallah ta'ala dalam keadaan terpaksa. Sebab bukan kita yang melakukan transaksi-transaksi haram untuk mendapatkan harta tersebut. Dosanya adalah dosa orang yang melakukan transaksi itu. Dan kita tidak tahu menahu dia dari mana mendapatkan uangnya. Kan belum tentu juga uang itu murni dari hasil transaksi. Bisa jadi dia ada usaha yang halal. Ya. Demikian pula keseluruhan transaksi bank itu tidak semuanya haram. Ya, seperti jasa transfer, itu tidak apa-apa. Jadi bisa jadi uang yang dia dapatkan itu tidak semuanya dari yang haram. Adapun kalau dia mendapatkan dari cara yang haram, maka dosanya dia, bukan dosa kita yang menerimanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang kafir di masa beliau. Dan sudah dimaklumi, orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi itu tidak pernah lepas muamalah mereka dengan riba. Ini karakter, sifat orang Yahudi, muamalah mereka selalu dengan riba. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi tidak menanyakan, apakah hadiah ini dari hasil yang halal atau yang haram? Iya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukum cacing dan kodok? Sudah kita jawab tadi ya. Cacing tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kodok haram dimakan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang membunuh kodok. Apakah kekafiran yang dimaksud kafir yang tidak terampuni atau masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dirinci. Tergantung apa yang dia lakukan. Kekafiran dalam bentuk apa? Iya. Kalau seperti sihir tadi misalkan. Ya. Kalau dia melakukan sihir dengan meminta bantuan syaitan, melakukan kekafiran dengan mendekatkan diri kepada syaitan, maka ini kafir yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni apabila seorang mati sebelum bertobat. Tetapi kalau sihirnya dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan, tidak ada sedikit pun perbuatan kekafiran, maka tidak sampai pada derajat kekafiran. Iya. Tidak sampai baik. Tidak sampai membuat dosanya tidak diampuni sama sekali. Ya. Apabila sihirnya itu tidak sampai pada kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya berupa ramuan-ramuan dan obat-obatan. Ini masalah sihir. Adapun bentuk kekafiran yang telah kita sebutkan sebelumnya,
Ya, seperti menghina Allah, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk kekafiran. Baik orang itu bermaksud menghina Allah ataupun sekedar main-main, ini kekafiran yang tidak diampuni. Iya. Kalau dia mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang bertobat sebelum mati, maka semua dosa termasuk kekafiran dan kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat yang sebenarnya. Baik. Ustaz, saya kalau sholat tahajud 2 rakaat setelah salam menggunakan doa bahasa Arab yang bunyinya, ini sudah dijawab ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Sudah dijawab. Yang benar itu doa ketika istiftah. Itu pun lafaznya tidak seperti itu. Yang benar Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardh, dan seterusnya. Baik. Kalau anak 10 tahun, kalau anak umur 10 tahun, kalau lihat yang pakai cadar, anak tersebut bilang ninja dan bilang takut, ya, apa ada hukumnya? Dan saya harus bersikap bagaimana? Ya, anak kecil yang belum balik tidak ada hukumnya. Dan sikap kita adalah menasihati dan bersikap baik kepada si anak ini, sehingga tidak terkesan menakutkan memang. Karena kita bersikap baik kepadanya, baik, dan dinasihati. Pendapat yang kuat, apa memegang kemaluan setelah wudu membatalkan wudu atau tidak? Yang kuat insyaallah taala membatalkan wudu. Berdasarkan hadis yang sahih dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dan ini mencakup kemaluan depan dan belakang. Ya. Adapun hadis innama huwa bid'atun minka, kemaluan itu hakikatnya hanya bagian dari dirimu, hadisnya dhaif. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada pembahasan fikih tentang rincian penjelasan kedhaifan hadis tersebut. Baik. Apabila orang tua sudah meninggal, amalan apa saja untuk berbakti kepada orang tua? Iya. Bagaimana cara tawasulnya jadi anak saleh? Apabila orang tua sudah meninggal, si anak masih tetap bisa berbakti kepada orang tuanya, di antaranya dengan menjadi anak yang saleh dan selalu mendoakan orang tuanya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu mati, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Jadi, jadilah anak saleh yang selalu mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ini sebaik-baik cara di dalam berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal. Artinya kalau anak itu durhaka atau anak itu tidak saleh, suka berbuat maksiat kepada Allah, tidak mendoakan orang tuanya, maka itu sama saja dengan durhaka kepada kedua orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Iya. Demikian pula boleh bersedekah atas nama kedua orang tua, diniatkan untuk orang tua. Demikian pula dengan melaksanakan wasiat mereka. Apa mereka wasiatkan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, diamalkan, dilaksanakan. Ya. Seperti sebelum meninggal, orang tua berwasiat, ini 1/3 dari harta saya sumbangkan ke anak-anak yatim misalnya. Laksanakan wasiat tersebut sebelum
warisan itu dibagi. Iya. Demikian pula termasuk berbakti pada kedua orang tua adalah dengan menghormati teman-teman mereka di masa hidup. Demikian pula menyambung tali kekerabatan, ya, antara orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan orang tua. Ya. Ini diantara bentuk-bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Baik. Apa ada dalilnya membaca zikir la ilaha illallah 33 kali setelah selesai sholat sama dengan zikir-zikir yang lainnya 33 kali? Karena yang terjadi masyarakat demikian jumlahnya disamakan. Atau la ilaha illallah lebih banyak jumlahnya. Ini tidak ada dalilnya. Ini termasuk bid'ah, menentukan jumlah sendiri tanpa berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ada dalilnya, yang 33 kali itu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali, lalu disempurnakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, barangkali sampai di sini dulu. Ya, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.